wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai program yang kami buat, yaitu aplikasi penggajian karyawan PT Palu Gada. Sebelum masuk ke dalam pembahasan inti, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama yaitu ada Muhammad Farhan Anardia, yang kedua ada Muhammad Randy, yang ketiga ada Sheila Mitasya, yang keempat ada Asri Deviana, dan yang kelima ada saya sendiri Alfianita Insiani. Selanjutnya, mengenai fungsi aplikasi yang kami buat ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Farhan. Pada Farhan, dipersilakan. Oke, jadi aplikasi pengajian karyawan PT Palu Gada diperuntukkan untuk sekretaris keuangan bagi perusahaan PT Palu Gada, di mana aplikasi ini mempermudah penggajian untuk karyawan PT Palu Gada, supaya meminimalisir adanya kesalahan yang dilakukan dalam pengajian karyawan. Apabila terdapat kesalahan, maka hasil dari aplikasi ini dapat digunakan karyawan sebagai alat bukti fisik ataupun di media komputer untuk diajukan komplain terhadap bagian keuangan karyawan PT Palu Gada. Nah, di dalam menu aplikasi ini ada 4 pilihan. Pilihan pertama ada input, ada tampilan, dan ada cetak data. Di mana menu-menu aplikasi ini akan direpresentasikan oleh teman saya. Untuk Sheila dipersilahkan. Baik, terima kasih Farhan. Pada tampilan pertama ini, saya akan pilih menu pertama yaitu input. Setelah itu akan muncul tampilan untuk kita input data karyawan PT Palu Gada. Dan di sini kita akan menginput berapa data yang ingin dimasukkan. Saya ingin memasukkan 2 data, jadi kita input angka 2. Setelah itu kita input data-data tersebut. Karena tadi saya menginput 2 data, jadi yang pertama adalah karyawan ke-1 atau data ke-1. Akan muncul nama. Nama yang pertama saya input Michelle. Selanjutnya ID. Untuk ID saya masukkan 1122. Selanjutnya tipe pegawai ada 2, yang pertama permanen dan yang kedua kontrak. Saya pilih yang nomor 2 kontrak. Selanjutnya jabatan ada 5, yang nomor 1 staff, nomor 2 supervisor, nomor 3 manajer, nomor 4 kepala departemen, nomor 5 direktur. Masukkan pilihan Anda, saya pilih nomor 2 supervisor. Untuk waktu lembur saya masukkan 7. Untuk status ada 2, yang pertama menikah, yang kedua tidak menikah. Dan saya memasukkan pilihan tidak menikah, yaitu nomor 2. Selanjutnya, apakah Anda memiliki anak? Saya input nomor 2, yaitu tidak punya. Selanjutnya adalah karyawan kedua atau data kedua. Namanya saya masukkan Mikhail. ID-nya 1155. Tipe pegawainya saya pilih nomor 1 permanen. Untuk jabatannya saya pilih nomor 5 direktur. Untuk waktu lemburnya saya pilih 1, saya input 1. Untuk statusnya saya pilih nomor 1 menikah. Apakah Anda memiliki anak? Saya input 2. Untuk selanjutnya adalah cetak data. Untuk selanjutnya adalah menu tampilkan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Randy. Terima kasih Sheila. Setelah semua data sudah diinput, selanjutnya kita masuk ke menu kedua yaitu tampilkan. Setelah masuk ke menu tampilkan, kita dihadapkan oleh pertanyaan, apakah data lengkap ingin ditampilkan? Ada 2 pilihan. Yang pertama iya, berarti akan ditampilkan data lengkap beserta dengan gajinya. Dan yang kedua tidak, berarti hanya menampilkan nama, ID, dan jabatannya saja. Kita masukkan pilihan nomor 1. Setelah kita pilih nomor 1, muncul
data lengkap karyawan beserta gajinya. Karyawan yang pertama, nama karyawan Michelle, ID karyawan 1122, tipe karyawannya kontrak, jabatan sebagai supervisor, gaji insentif jabatan yang didapatkan 7 juta, gaji pokoknya 2.500.000, tunjangan pernikahan 0 karena dia belum menikah, jumlah anak juga 0 karena dia belum mempunyai anak, berarti jumlah tunjangan anak 0. Lembur 250.000 per jam, lebih dari 8 jam mendapatkan 3 juta. Waktu lembur yang dia lakukan 7 jam, berarti uang lembur yang didapatkan 1.750.000. Setelah semua dijumlahkan, gaji kotor yang dia dapatkan 11.250.000, belum termasuk pajak dan asuransi. Pajak 10%, asuransi 5%. Jadi gaji yang ia dapatkan 9.562.500. Kita selanjutnya ke karyawan kedua. Nama karyawan Michael, ID karyawan 1155, tipe karyawan sebagai permanen, jabatannya sebagai direktur, gaji insentif jabatan 25 juta, gaji pokoknya 5 juta, tunjangan pernikahan 2.500.000 karena dia sudah menikah, jumlah anak 0, jadi tunjangan anak 0, lembur 250.000 per jam, lebih dari 8 jam, mendapatkan 3 juta, waktu lembur yang ia lakukan 1 jam, berarti dia mendapatkan uang lembur senilai 250.000. Setelah semua dijumlahkan, dia mendapatkan gaji 32.750.000, belum termasuk pajak dan asuransi. Pajak 10%, asuransi 5%. Jadi gaji yang ia terima 27.837.500. Terima kasih. Selanjutnya menu cetak data akan dijelaskan oleh teman saya Astri Deviana. Oke, baik, terima kasih Randy. Saya di sini akan menjelaskan mengenai fungsi cetak data. Kita masuk ke dalam fungsi cetak data nomor 3, yaitu menu cetak data ini berfungsi untuk mencetak slip gaji karyawan sehingga karyawan PT Palu Gada bisa mendapatkan bukti fisik dari perhitungan gaji dalam aplikasi. Pada menu ini kita bisa memilih data mana yang ingin dicetak sesuai dengan jumlah data inputan yang ada. Kali ini saya akan memilih data pertama untuk dicetak. Oke, baik. Format slip gaji yang dihasilkan oleh aplikasi adalah format TXT dalam Notepad. Format ini memudahkan admin keuangan untuk mencetak slip gaji dengan format yang mudah dibaca oleh karyawan. Selanjutnya, baik, ini contoh dari slip gaji karyawan PT Palu Gada yang akan bisa dicetak. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan. Setelah semua proses dilakukan, untuk keluar kita input angka 4. Setelah itu ada tampilan terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita paparkan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.